Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak. Sekali lagi saya mohon maaf ya. Ini terima kasih juga sudah mau di- karena kalau besok otomatis saya nggak bisa ngajar karena kalau penerbangan dari sini itu biasanya jam 9, di sana jam 9 tambah 5 jam. Jadi kalau penerbangan itu 1 harian sampai sana biasanya jam 3 jam karena di sana ini ya lebih cepat, lebih cepatnya di Papua dulu baru bisa. Biasanya jam 2 ya, jadi nggak keburu. Kayaknya saya minta tolong untuk diajukan untuk kalian di hari ini, mudah-mudahan Gak apa-apa Bu Dokter, gak yang apa-apa. 3 orang, syukur kalau lebih ya Bapak udah cukup. Baik, eh, Ibu Bapak silakan presentasi yang sudah ini didaftarkan ya. Iya, iya Bu. Nah, silakan. Mari kita mulai aja ya Bu Dokter ya. Iya, 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 silakan. Izin untuk share screen terlebih dahulu. Bentar. Bagaimana, sudah terlihat kawan-kawan semua? Oh, Sudah, masih jelas ya. sudah, ya, sudah Terlihat. jelas. Terima kasih. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk Bu Waalaikumsalam Dokter Yuyun dan warahmatullahi kawan-kawan wabarakatuh. semua. Hari ini, meskipun mungkin kita nggak lengkap semua, saya akan membawakan sebuah hasil penelitian yang mungkin tidak terlalu lengkap ya, tapi saya berusaha sebaik mungkin, tapi hasilnya memang seperti ini. Eh, Judul penelitian singkat saya ini adalah peningkatan kemampuan bicara bahasa Inggris melalui penerapan program English Day di SMA Italihuan, Kabupaten Bekasi. Eh, ada 4 cakupan materi berikut ini, yaitu terdiri yang pertama dari pendahuluan, kajian teori, metode pendampingan dan pembahasan, dan kesimpulan. Eh, Maaf, sebentar. Aduh, agak susah. Ini kita akan menjelaskan dulu terlebih dahulu tentang pendahuluan. Latar belakang masalah. Latar belakangnya yaitu banyaknya siswa di SMA IT Alihuan yang masih menghadapi tantangan dalam mengembangkan kepercayaan diri dan kefasihan berbicara bahasa Inggris. Kurangnya lingkungan yang kondusif untuk praktik, terbatasnya kesempatan berinteraksi secara aktif dalam bahasa Inggris, serta metode pembelajaran yang konvensional yang mungkin kurang berfokus pada keterampilan berbicara seringkali menjadi kendala utama. Nah, untuk mengatasi permasalahan tersebut, kami terutama tim eh, yang memutuskan untuk mengadakan English Day ini, termasuk saya salah satunya, membuat sebuah perencanaan, yaitu dengan menerapkan program English Day. Program ini dirancang untuk menciptakan lingkungan yang imersif dan memotivasi siswa untuk secara aktif menggunakan bahasa Inggris dalam berbagai konteks sehari-hari di sekolah, dan melibatkan seluruh siswa dari mulai kelas 10 sampai kelas 12. Dan juga ini stakeholder yang terlibat di sini yang sudah pasti adalah pihak sekolah, guru-guru, dan guru-guru, staf, dan komite sekolah. Komite sekolah berperan aktif dalam mensosialisasikan program English Day di lingkungan sekolah supaya bisa berjalan dengan baik dan memberikan hasil yang signifikan terhadap peningkatan kemampuan berbicara bahasa Inggris siswa. Yang berikutnya adalah, aduh, permasalahan. Permasalahan di SMA Al-Ihwan yang dihadapi adalah yang paling utama, yaitu kurangnya motivasi siswa. Eh, Menyebabkan
siswa merasa enggan atau kurang percaya diri untuk berbicara bahasa Inggris, terutama di awal program. Yang kedua, keterbatasan sumber daya, kurangnya buku, materi audiovisual, dan pendukung lainnya. Selain itu juga beban kurikulum yang padat. Mungkin merasa kesulitan mengintegrasikan program English Day di tengah padatnya jadwal pelajaran dan tuntutan kurikulum. Dan yang berikutnya adalah keterbatasan kemampuan guru, terutama bagi guru-guru yang non bahasa Inggris. Seringkali merasa tidak percaya diri gitu untuk berkomunikasi dalam bahasa Inggris. Mereka seringkali bilang, saya hanya tahu yes and no aja katanya. Bahkan mungkin dibandingin dengan anak-anak, maybe better anak-anak gitu. Seringkali guru-guru di sekolah saya seperti itu. Dan selanjutnya adalah lingkungan yang kurang mendukung. Beberapa siswa atau bahkan guru mungkin belum sepenuhnya memahami penting program ini, sehingga lingkungan sekolah belum sepenuhnya imersif gitu. Imersif itu adalah uh, di mana situasi semuanya mendukung untuk kemajuan program ini. Terus penilaian dan evaluasi, kesulitan dalam mengukur peningkatan kemampuan bicara secara objektif dan berkelanjutan. Keberlanjutan program memastikan program tidak hanya berjalan sesaat, tetapi terus berkelanjutan dan berinovasi. Itulah beberapa permasalahan yang ada di sekolah saya, dan mungkin saya bisa memberitahukan lebih awal. Jadi dari semua permasalahan ini nanti di hasil di akhirnya uh, tidak semua permasalahan bisa kami atasi semua. Mungkin nanti di akhir bisa ketahuan ya Bu Dokter. Saya hanya memberikan hasil ya sebagaimana adanya saja begitu. Mari kita lanjutkan dengan kajian teori. Kajian teori di sini ada, saya hanya singkatnya saja. Bisa dilihat di sini pentingnya kemampuan berbicara bahasa Inggris, yaitu untuk berkomunikasi secara efektif, membangun kepercayaan diri, mengembangkan kefasihan, meningkatkan akurasi, dan memperluas jejaring. Faktor-faktor yang mempengaruhi kemampuan berbicara di sini banyak hal. Menurut Richard and Renandia tahun 2002 itu bisa faktor psikologis, linguistik, lingkungan, dan metodologi pembelajaran. Nah, ini relevansi teori tersebut dengan English Day apa? Menurut Long tahun 1983 menekankan pentingnya interaksi dan negosiasi makna dalam pemerolehan bahasa. English Day menyediakan platform untuk interaksi macam itu. Dan menurut Vygotsky tahun 78 juga menyatakan bahwa English Day ini relevan, di mana siswa dapat belajar dan berkembang melalui bimbingan dari guru atau teman sebaya yang lebih kompeten. Dengan menciptakan lingkungan yang mendukung dan non-ancaman, English Day dapat mengurangi faktor psikologis negatif seperti kecemasan, sehingga siswa lebih berani dalam berbicara. Mari kita lanjutkan ke slide berikutnya. Metode pendampingan secara berkala. Diawali dengan prakegiatan, kami di sini mengumpulkan data melalui observasi dokumen, observasi kelas, dan tanya jawab. Yang berikutnya dilanjutkan dengan membentuk kesepakatan bersama untuk menyamakan persepsi tentang pelaksanaan English Day ini, supaya semua pihak bisa berkontribusi aktif. Dan prakegiatan itu di awal kami melakukan beberapa hal, salah satunya yaitu diantaranya pembentukan tim pelaksana, penentuan jadwal. Penentuan jadwal di sini kami mengambil hari Kamis, sudah diputuskan. Terus sosialisasi program. Sebentar, saya biar jelaskan lebih rinci. Saya nggak dimasukkan ke dalam PPT di sini. Sosialisasi program ini kami mengadakan semacam pas hari Senin, pas setelah upacara bendera, kami mengumpulkan semua warga sekolah. Kami memberikan mengenalkan program ini, dan memberikan penjelasan tentang tujuan dan pentingnya pelaksanaan English Day ini. Terus penentuan ruang lingkup yang akan menjadi English Zone. English Zone ini berhubungan dengan di mana yang nanti kita diwajibkan untuk berbahasa Inggris, misalkan di kantin, misalkan di lobi sekolah, atau di perpustakaan. Nah, terus merumuskan desain aktivitas English Day mau seperti apa, dan menentukan cara penilaian dan evaluasi program. Dan yang terakhir adalah keterlibatan komunitas
sekolah. Komunitas sekolah meliputi yang seperti sudah saya jelaskan tadi, yaitu komite sekolah, bahkan alumni juga. Kita rencananya mengundang alumni juga yang fasih berbahasa Inggris untuk hadir ke sekolah dalam program ini. Yang berikutnya itu adalah kegiatannya. Sekarang proses hasil dan pembahasan. Kegiatannya, aktivitas yang dirancang harus bervariasi dan diusahakan bisa mendorong partisipasi aktif yang meliputi praise of the day or word of the day. Dan yang selanjutnya adalah English Corner. Terus mini presentation, English game, story session, singing English songs, and English announcement. Nah, ini adalah program-program English Day yang diterapkan kepada siswa. Terus yang selanjutnya adalah evaluasi. Nah, evaluasi ini di sini kita agak belum melakukan semua evaluasi, Bu, tapi hanya baru beberapa aja yang terutama kami hanya melaksanakan observasi gitu ya. Nah, evaluasi yang diadakan di sini ada sistem poin atau penghargaan. Jadi kalau ada siswa yang berbicara bahasa Indonesia pada saat English Day itu mungkin poinnya dikurangi, dan ada siswa yang betul-betul misalkan melaksanakan berbicara bahasa Inggris dengan baik selama seharian, kami akan memberikan penghargaan gitu. Terus ada juga observasi dan catatan anekdotal, monitoring dan observasi, survei dan wawancara, dan analisis kemajuan. Nah, di siklus kedua setelah dilaksanakan kegiatannya itu terus dievaluasi dengan observasi dan catatan anekdotal itu yang baru. Monitoring dan observasi, survei dan wawancara mungkin baru itu yang kami lakukan untuk tahap evaluasi. Selanjutnya di siklus kedua ini mulai nampak peningkatan kepercayaan diri dari anak-anak gitu ya. Mereka lebih 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 pede untuk berbicara dalam bahasa Inggris karena sudah terbiasa, sudah mulai dibiasakan gitu. Terus yang selanjutnya adalah adanya peningkatan partisipasi aktif, perluasan kosakata dan pemahaman tata bahasa secara implisit, dan pengembangan kefasihan atau fluensi. Nah, itu dari proses hasil. Ini kan jelaskan lebih sedikit rinci mungkin ya, karena saya tidak memakai rumus untuk mendapatkan hasil yang pas, dapat 10% untuk fluensi dan sebagainya gitu ya, peningkatan dalam kefasihan itu saya tidak, tapi saya hanya melakukan observasi aja gitu. Jadi observasi yang terlihat, semakin banyak siswa yang berani memulai percakapan, mengajukan pertanyaan atau berpartisipasi dalam diskusi berbahasa Inggris, baik di dalam maupun di luar kelas. Nah, ini selain observasi juga kita wawancara langsung dengan siswa. Jadi siswa semakin sering mengungkapkan bahwa English Day itu membantu mereka mengatasi kecemasan berbicara, karena semua orang juga berusaha berbicara bahasa Inggris. Jadi bukan dia sendirian. Ketika banyak orang yang berbicara, dia semakin pede, tidak takut salah sendirian juga begitu. Terus yang kedua, hasilnya adalah selain peningkatan kepercayaan diri, perluasan kosakata dan pemahaman tata bahasa. Ini juga melalui observasi kami. Siswa seringkali bertanya lebih aktif ya, baik ke guru maupun ke temannya mengenai arti kata baru atau cara menyusun kalimat yang benar saat berinteraksi. Nah, dari praktik yang berulang ini, siswa secara alami bisa menginternalisasi struktur bahasa dan kosakata yang relevan dengan situasi atau kehidupan mereka sehari-hari. Selain perluasan kosakata juga ada pengembangan kefasihan atau fluensi. Nah, melalui observasi bisa dilihat bahwa adanya pengurangan jeda yang tidak terlalu lama, tidak seperti di awal-awal. Pengulangan kata atau upaya menerjemahkan dalam pikiran sebelum berbicara. Jadi jeda berbicaranya itu tidak terlalu lama lagi, tidak seperti di awal. Nah, akhirnya siswa dapat menyampaikan ide-ide mereka dengan lebih lancar dan spontan. Nah, kefasihan ini dihasilkan dari praktek yang berulang-ulang dan otomasi proses produksi bahasa. Nah, English Day menyediakan banyak kesempatan untuk praktik tanpa tekanan formal. Nah, itu mungkin hasil dari uh,
pengembangan dari penerapan English Day yang kami adakan di sekolah, ada 3 hal dan kami hanya melakukan sebatas observasi dan wawancara aja kepada siswa, jadi tidak ada, belum ada, mungkin sampai saat ini belum ada uh, menggunakan perhitungan dengan menggunakan rumus yang pasti sehingga didapatkan nilai yang persentase yang pasti gitu, Bu. Nah, di sini juga sebagai tambahan, ini hanya tambahan saja, ada tantangan yang kita hadapi. Jadi tidak semua implementasi English Day itu berjalan mulus di sekolah kami. Tantangan awal itu yang pasti siswa merasa canggung atau enggan untuk berbicara bahasa Inggris. Guru juga terbebani dengan adanya program ini di awalnya. Dan seringkali terjadi pembicaraan memakai bahasa Indonesia secara diam-diam. Nah, salah upaya yang kami lakukan adalah memberikan penghargaan, kegiatan yang bervariasi, dan dukungan yang positif. Dan memberikan motivasi kepada guru juga bahwa mereka itu sebagai model dan fasilitator aktif. Dan mungkin sebaiknya ini adalah program yang belum bisa kami laksanakan, yaitu memberikan sesi pelatihan singkat untuk membekali guru non bahasa Inggris supaya menjadi lebih percaya diri untuk berbicara. Nah, ini belum dilaksanakan, jadi kita hanya baru berfokus pada peningkatan kemampuan speaking anak-anaknya. Terus yang selanjutnya ada aturan yang jelas dan konsisten. Menegakkan aturan penggunaan bahasa Inggris secara konsisten tetap tidak kaku. Dan melakukan evaluasi berkala untuk mengidentifikasi masalah dan melakukan penyesuaian. Mungkin ini sampai sini penelitian kami kemarin dan hasilnya baru mungkin masih terlalu apa ya, terlalu mentah atau terlalu belum sesuai dengan yang diberikan oleh Bu Dr. Yuyun, tapi beginilah hasil yang kami dapat, yang saya dapatkan. Dan yang terakhir adalah kesimpulan. Jadi penerapan English Day di SMA Alihuan merupakan strategi inovatif dan efektif untuk meningkatkan kemampuan berbicara bahasa Inggris siswa. Berdasarkan landasan teoritis tentang pentingnya interaksi, motivasi, dan lingkungan belajar yang mendukung, English Day menawarkan solusi praktis untuk mengatasi tantangan umum yang dihadapi siswa dalam mengembangkan kefasihan dan kepercayaan diri berbahasa Inggris. Melalui penciptaan lingkungan berbahasa yang imersif ini dan berbagai aktivitas yang dirancang secara menarik, program ini memberikan kesempatan berharga bagi siswa untuk secara aktif melatih keterampilan berbicara mereka di luar jam pelajaran formal. Hasil yang diharapkan meliputi peningkatan signifikan dalam kepercayaan diri siswa, partisipasi aktif, dan komunikasi berbahasa Inggris, perluasan kosakata dan pemahaman tata bahasa secara implisit, serta peningkatan kefasihan dalam berbicara. Meskipun mungkin ada tantangan awal dalam implementasi, dengan perencanaan yang matang, dukungan dari seluruh komponen sekolah, yakni guru, staf, dan manajemen, serta evaluasi yang berkelanjutan, program English Day dapat berjalan sukses dan memberikan dampak positif jangka panjang. Program English Day ini tidak hanya membantu siswa meningkatkan keterampilan linguistik mereka, tapi juga membentuk sikap positif terhadap pembelajaran bahasa Inggris, menyiapkan mereka menjadi individu yang lebih percaya diri dan kompeten dalam menghadapi tantangan global. Mungkin itu saja penyampaian presentasi dari saya. Uh, Mohon maaf, pasti banyak sekali kekurangan hasil dari uh, presentasi ini, tapi baru sebatas itu program kami dijalankan dan masih banyak kekurangan yang harus diperbaiki dan harus ditingkatkan. Uh, Mohon maaf atas segala kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Hmm, udah bagus Bu Rina. Mungkin tinggal dikerucutkan. Yang pertama itu objeknya siapa? English. eh, Walaupun memang seluruh warga Ya, sekolah SMA IT Al Ikhwan itu Al-Ihwan. eh, 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 seluruhnya. Cuma nanti pengukurannya sulit kalau mau seluruhnya. Eh, Oh, eh. Jadi nanti ke siswanya aja dulu, baik, Bu. ke siswanya. Nah, tadi kan akhirnya
bingung tuh mau mengukurnya bagaimana kan. Betul, Jadi betul. eh, eh, cara mengukurnya itu Ibu ajak bicara di salah satu kelas ya, walaupun ini menyeluruh, cuma salah satu aja di kelas aja pada saat Ibu ngajar ataupun bagaimana gitu. Nah, baru nanti di ini pada saat pra ya, pra Iya kan? siklus Operasi plus. awal itu di ini diukur dulu kemampuan berbahasa Inggrisnya bagaimana gitu. Oh, baik, baik. Nah, awalnya gitu diukur dulu. Jadi kasih ini aja, eh, jangan secara keseluruhan. Misalnya di kelas apa. Nah, setelah misalnya ibu dapat nilai ya, bagaimana kemampuan bahasa Inggrisnya di pra, nah baru ibu tentukan tadi misalnya 2 atau 3 siklus ya, ditentukan di awal. Ibu mau skornya berapa? Oh, Itu untuk mengukur kenaikannya tadi kan sebatas kalimat udah bagus, udah berani, ya, berani bagusnya itu seberapa harus bisa diukur. Yang iya. namanya penelitian, yang namanya penelitian itu harus ada ukurannya gitu. Jangan udah bagus, sudah berani, sudah mulai lancar dan sebagainya, nggak kayak gitu. Jadi apa yang diteskan pada saat prasiklus nanti diteskan setelah siklus pertama nih. Siklus pertamanya itu di ini ya, mungkin seminggu atau 1 bulan itu dicobain ya dengan cara English Day-nya bagaimana tadi tahapannya, terus peraturan-peraturan English Day-nya bagaimana. Baru tuh nanti misalnya 1 bulan 2 bulan baru diukur lagi. Hmm, baik, Setelah baik. diukur, pengukurannya sama dengan yang pada saat prasiklus. Pas naik tidak tuh. Kalau misalnya sudah ditentukan 2 siklus, baru tuh kan satu siklus itu ada 4 tahapan. Ada perencanaan, ada pelaksanaan, ada observasi, ada refleksi. Ya. Nah itu kalau misalnya belum ada kenaikan, di perencanaannya dimatangkan lagi gitu. Dimatangkan supaya nanti saya akan mengukur lagi nih gitu direncanakan. Nah, Hmm, English Day itu harus benar-benar dimatangkan gitu. Jadi jangan menyeluruh dulu ya, Bu. Eh, baik. jadi dicari dulu misalnya English Day di kelas ini misalnya. Di- Ibu kan ambilnya kalau SMA misalnya SMA Kelas kelas 1 10. gitu. Iya. Kelas 10 dulu gitu ya. Nah, itu aja dulu diukur. Kalau misalnya PTK, PTS tidak ada pengukuran nanti tidak terlihat gitu. Tidak terlihat apakah ini memang ada peningkatan ya berbahasanya atau tidak gitu. Dan Iya, baik. tidak tidak bisa disimpulkan ada peningkatan tanpa ada pengukuran gitu. Heeh. Jadi Baik, harus baik. wajib wajib ada pengukuran gitu ya. Ya. Jadi nanti saya Mm-mm. perbaiki lagi, ditentukan nilai yang mau dicapai berapa di awal gitu ya, Bu ya. Iya, heeh. Tuh, harus Pra, ditentukan dulu. pra Pra penelitiannya ibu plusnya. ibu tes dulu di awal Tuh, ya. dengan indikator-indikator apa gitu yang Mm-mm. memang menyangkut dengan kemampuan berbahasa Inggris. Kemampuan bahasa Inggris itu kan misalnya Yes. indikatornya apa aja tuh. Ya, baik. Itu yang ini yang dinilai ke Ya, siswa gitu yes. Baik, ya. Bu. Oke. Yang Baik, lainnya terima udah kasih. bagus. Uh-uh. Terima kasih. Iya. Yang keduanya Bu setelah As. Bu siapa tadi? Saya Bu Nurlina, yang selanjutnya Astri, Bu Astri ya Pak Hen.
Bu Astri Yazid ya. Oh ya, Selanjutnya Ibu Asri Rumatasari. Silakan Ibu Asri. Ya, baik. Bismillah izin share PowerPoint-nya. Apakah sudah terlihat? belum Miss, belum. Sebentar. Nah, sudah, Sudah ya, Miss. sudah. Ya, Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait penelitian yaitu dengan judul peningkatan kemampuan menulis bahasa Inggris melalui metode pembelajaran berbasis proyek pada siswa kelas 7 di SMP Islam Nurul Ikhtisam Bekasi Barat. Yang pertama saya akan menjelaskan latar belakang dari penelitian ini yaitu kemampuan menulis dalam bahasa Inggris merupakan salah satu keterampilan produktif yang penting dikuasai oleh siswa. Namun, pada kenyataannya banyak siswa mengalami kesulitan dalam mengembangkan ide, memilih kosakata yang tepat, dan menyusun struktur tulisan yang baik. Salah satu alternatif pendekatan pembelajaran yang dapat digunakan untuk mengatasi hal ini adalah metode pembelajaran berbasis proyek atau yang biasa disebut dengan project-based learning, yang mendorong siswa untuk belajar aktif, kolaboratif, dan kontekstual. Pembahasan yang berikutnya yaitu rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana penerapan metode pembelajaran berbasis proyek dalam meningkatkan kemampuan menulis bahasa Inggris di siswa kelas 7. Dan yang kedua adalah, apakah metode ini efektif dalam meningkatkan aspek struktur kosakata dan koherensi tulisan siswa? Ya, berikutnya yaitu tujuan penelitian. Yang pertama yaitu meningkatkan kemampuan menulis bahasa Inggris siswa kelas 7 melalui kegiatan proyek. Yang kedua yaitu mengetahui efektivitas metode pembelajaran berbasis proyek terhadap hasil tulisan siswa. Di sini selanjutnya saya menjelaskan manfaat penelitian, yaitu yang pertama, manfaat penelitian yang pertama untuk siswa, meningkatkan kepercayaan diri dan kemampuan menulis bahasa Inggris. Yang kedua, untuk guru, yaitu memberikan alternatif pendekatan pengajaran yang lebih interaktif dan lebih bermakna. Dan yang terakhir, yaitu bagi sekolah, mendukung peningkatan kualitas pembelajaran bahasa Inggris. Yang selanjutnya adalah sebentar, yaitu landasan teori. Dalam konteks pembelajaran menulis, PJBL memungkinkan siswa untuk yang pertama merancang dan menyusun teks sesuai dengan proyek, yaitu misalnya membuat brosur, laporan, blog, dan lain-lain. Yang kedua, meningkatkan kemampuan struktur bahasa, kosakata, dan organisasi tulisan. Yang ketiga, belajar dari pengalaman secara langsung yang dapat meningkatkan retensi dan motivasi belajar. Selanjutnya ada metode penelitian. Yang pertama adalah saya akan melakukan perancangan atau perencanaan atau yang disebut dengan planning.
Di sini menyusun rencana tindakan yang mencakup tujuan, metode, jadwal, dan instrumen yang akan digunakan untuk meningkatkan kemampuan menulis siswa. Yang kedua yaitu tindakan atau acting. Melaksanakan pembelajaran menggunakan metode berbasis proyek sesuai rencana yang telah disusun. Yang ketiga yaitu observasi atau observing. Dengan cara mencatat dan mengamati proses pelaksanaan pembelajaran untuk mengumpulkan data tentang aktivitas siswa dan efektivitas metode. Dan yang terakhir yaitu refleksi atau reflecting. Dengan cara menganalisis hasil observasi dan evaluasi untuk menentukan keberhasilan tindakan serta merencanakan perbaikan di siklus berikutnya. Selanjutnya yaitu proses penelitian. Yang pertama adalah perencanaan dan sosialisasi. Di sini saya atau guru sebagai peneliti menyusun perangkat pembelajaran, rencana tindakan, serta instrumen evaluasi. Selain itu, dilakukan sosialisasi juga kepada pihak sekolah dan siswa mengenai tujuan serta pelaksanaan penelitian agar semua pihak memahami peran dan kontribusinya. Proses yang berikutnya, pelaksanaan siklus 1 dan 2. Proses pembelajaran dengan metode berbasis proyek mulai diterapkan di kelas. Siklus 1 akan melibatkan pelaksanaan rencana awal, observasi, dan evaluasi. Berdasarkan refleksi dari hasil siklus 1, kemudian saya akan melakukan perbaikan pada pelaksanaan di siklus 2. Setiap siklus mencakup kegiatan pembelajaran, penilaian hasil menulis siswa, dan pengamatan terhadap perubahan perilaku belajar. Proses selanjutnya yaitu evaluasi dan refleksi. Setelah kedua siklus selesai, saya atau peneliti sebagai peneliti melakukan analisis data secara menyeluruh. Evaluasi difokuskan pada perkembangan kemampuan menulis siswa, efektivitas metode pembelajaran, dan umpan balik dari siswa maupun guru pendamping. Refleksi ini menjadi dasar untuk menyusun kesimpulan dan rekomendasi. Dan yang terakhir yaitu penyusunan laporan. Laporan akhir yang berisi latar belakang, temuan, dan refleksi dari penelitian disusun secara sistematis. Dan yang terakhir yaitu kesimpulan. Metode pembelajaran berbasis proyek merupakan pendekatan yang potensial dalam meningkatkan kemampuan menulis siswa dalam bahasa Inggris secara efektif dan menyenangkan. Melalui keterlibatan aktif pada siswa dalam proyek nyata, saya mengharapkan pembelajaran menjadi lebih bermakna dan berdampak positif terhadap pencapaian hasil belajar. Ya, mungkin itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin ada yang bisa ditambahkan oleh Ibu Dr. Yun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Bu Asri, udah bagus ya. Cuma seperti yang tadi Ibu Herlina. Jadi kalau misalnya Nurlina, Bu. ya Ibu Nurlina. Ibu Nurlina, iya. Jadi tadi kalau memang mau kepastian, namanya juga penelitian itu harus pasti gitu. Mm-mm. Pastinya itu tadi kan tidak menjelaskan ya prasiklusnya berapa, kemampuan menulis bahasa Inggrisnya di kelas 7 ya, itu berapa. Baru nanti perlakuannya
itu mau skornya mau berapa? Tentukan. Kalau misalnya skornya misalnya cuma 50, mau 2 kali siklus, tentukan skornya berapa, misalnya skor yang ditentukan 75. Tapi pada saat siklus kedua tidak mencapai, nggak jadi masalah. Misalnya hanya cuma 70, ya ditulis apa adanya, ya. Jadi yang namanya penelitian itu harus memang benar-benar ada pengukurannya supaya jelas gitu ya. Nah, pengukurannya dari mana? Yaitu dari eh, kalau tadi Bu Lina ini berbahasa, kalau Bu Astrid ini kemampuan menulisnya gitu. Indikatornya berbeda gitu ya. Kalau bahasa itu pasti indikatornya apa aja tuh yang dinilai gitu, yang diukur. Kalau menulis apa aja yang diukur gitu. Nah, terus kalau misalnya di situ metode, metode itu bukan eh, ini, misalnya perencanaan itu bukan kayak gitu. Metode itu adalah metode action research. Itu namanya metodenya. Jadi metode penelitian tindakan kelas atau action research yang misalnya nanti di dalam satu siklus terdiri dari 4 langkah. Nah, tadi 4 langkahnya itu tadi kayak dijelaskan sama Bu Astrid, misalnya perencanaan, pelaksanaan, observasi, dan refleksi. Itu adalah salah satu siklus dari metode ini, metode PTK atau Action Research. Makanya kalau yang dikenal dengan Action Research itu adalah eh, ini me- memperagakan tentang proyeknya di kelas gitu ya. Nah, Ibu Astrid harus ada kolaborasi dengan teman sejawat tentang, nah misalnya teman bahasa Inggris juga ya, harus yang sama supaya tahu nanti pas pada saat pelaksanaan, misalnya pada saat pelaksanaan siklus 1, siklus 2 itu harus yang nilai itu bukan Bu Astrid sendiri, tapi harus teman-teman kolaborasi dengan pengukuran yang sudah dirancang oleh Bu Astrid. Gitu. Iya. Selama belum ada apa namanya pengukuran, itu belum bisa dikatakan meningkat atau misalnya tidaknya gitu. Jadi memang harus benar-benar ada. Kalau misalnya udah meningkat sekian, boleh itu baru tuh sudah diadakan penelitian. Jadi kalau kayak tadi ya sudah mulai bisa berbahasa Inggris, mulai berani gitu kan. Nah, tapi kalau tidak ada perhitungannya ya nggak bisa juga. Nah, gitu. Nanti pada saat setelah dihitung ya baru tuh. Jadi jangan mengatakan ada peningkatan kalau belum ada hitungan. Namanya penelitian itu harus memang benar-benar real dihitung dari mulai praknya siklus 1, siklus 2. Pra siklus itu menyangkut daripada eh, evaluasi atau instrumennya sama antara prasiklus dengan siklus 1, prasiklus dengan siklus 2 gitu ya. Jadi nanti dibandingkan antara prasiklus dengan siklus 1. Kalau materinya sama tentang berbahasa, tentang menulis bahasa Inggris, berarti ini penilaian atau pengukurannya sama. Berarti dibandingkan antara prasiklus dengan siklus 1, prasiklus dengan siklus 1, siklus 2. Tapi kalau misalnya di siklus keduanya, ya, ada lagi misalnya penulisan bahasanya itu berbeda pengukurannya dengan siklus 1, nggak jadi masalah. Cuma nanti diukur dibandingkan antara prasiklus dengan siklus 2. Ininya ya, caranya.
Jadi memang harus Ibu Bapak membuat instrumen dulu, dibagikan ke siswa. Jadi kalau penelitian itu bagus dan tidaknya itu tergantung pada pengolahan data, pengukuran datanya, ya, dan mendeskripsikan data hasil daripada penelitian itu dan ini deskripsikan itu menyimpulkan, oh kalau misalnya nilainya sekian, indikator ini berarti ada kenaikan sekian. Tapi kalau misalnya di indikator itu tidak ada kenaikan, dijelaskan aja. Indikator misalnya kan ada indikator itu ada 10. Yang ada kenaikan itu indikator mana? Nah, itu dijelasin, itu lebih bagus, lebih rinci. Jadi salah satu syarat untuk penelitian ya itu adalah pengukuran dari instrumen yang Ibu Bapak susun. Nanti di per ini aja ya, di ukur lagi raknya siklus 1, siklus 2-nya. Ya. Kalau metodenya memang metode action research ya. Jadi mengimplementasikan atau memperagakan ya, model proyek pembelajaran berbasis proyeknya seperti itu. Oke, Terima mungkin kasih. itu ya. Ada yang mau ditanyakan, Bu Astrid? Insya Allah sudah jelas, Bu. Oke, kalau sudah jelas, tinggal satu lagi ya. Silakan. Baik, oke. Sebentar saya bagikan dulu ya. Sebentar saya dokumen. Nah, ini gimana kan jadi tertawa ya. Ini ada mana tadi ya? Baik, sebentar Bu dosen. Saya ini. Ya, ya. Silakan. Ya. Bagikan sebentar teman. Ada filenya mana tadi? Baik. Bismillah, sebelumnya teman-teman ada yang bisa saya nggak dibagikan saya ya Pak Ketua, Mr. Hen bisa minta bantuan Mr. Hen? Ya, halo Mas Haris, bisa dibantu? Ya, ya Mr. Hen bisa
bagikan PPT saya agak kesulitan untuk membagikan. Nanti filenya saya share ke Pak Hen, nanti Pak Hen bisa membagikan gitu filenya. Coba silakan. Bentar ya. Di-share di grup saja Mas Haris. Di-share di grup. Udah di grup ya, Mas? Precision, ya, seperti itu. Di grup education. Gimana Mas, Mr. Han? Bisa? Oh ya. Baik. Bismillah. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah. Sebelumnya terima kasih banyak kepada semuanya, terutama dosen kita, Bu Dr. Yuyun, dan juga kepada teman-teman semuanya. Dan juga sebelumnya mohon maaf, tadi ada kesalahan teknik, jadi ini saya minta bantuan Mr. Hen. Terima kasih Mr. Hen dan juga teman-teman semuanya. Baik, di kesempatan ini saya akan menyampaikan berkaitan tentang eh, penelitian tindakan kelas, yaitu tentang upaya peningkatan kemampuan berbicara bahasa Inggris dengan model talking stick di kelas 8 MT Munafa. Baik, di sini ada beberapa poin yang nanti akan saya sampaikan. Yang pertama, ada pendahuluan, nanti ada tiga subbab, ada latar belakang masalah, model pembelajaran talking stick, kemudian langkah-langkah model pembelajaran talking stick, kemudian nanti ada metode penelitian. Yang pertama nanti ada jenis penelitian dan subjek penelitian, kemudian yang kedua teknik dan instrumen pengumpulan data. Dan nanti yang berikutnya nanti hasil dan pembahasan, dan terakhir adalah kesimpulan. Baik, Bapak Ibu semuanya, yang pertama kita masuk ke pendahuluan, yaitu tentang latar belakang masalah. Baik, Mr. Han bisa slide berikutnya. Baik, latar belakang masalah. Teman bahwa PTK ini tidak terlepas dari namanya pembelajaran. Maka di sini saya mengutip bahwa pembelajaran merupakan suatu proses yang dilakukan individu untuk memperoleh suatu perubahan pemikiran, ya, maupun perilaku yang sebagai hasil dari pengalaman individu dalam interaksi dengan lingkungannya. Apalagi kita ketahui bersama bahwa Undang-Undang ya Republik Indonesia ya nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional, bahwa sistem pembelajaran itu dituntut agar peserta didik lebih aktif dengan pendekatan student center. Ya. Nah, dan dalam pembelajaran salah satu unsur yang sering dikaji pengaruhnya adalah kemampuan berbicara peserta didik, dan tentu di sini adalah pembelajaran mata pelajaran bahasa Inggris. Baik, di sini di sekolah kami ya, MTS Al-Hunafa, di kelas 8 yang saya ambil,
memang kemampuan ya speakingnya ya berbicaranya itu sangat cukup rendah, maka uh, perlu ya metode-metode baru gitu untuk tujuannya tidak lain dan tidak bukan untuk mengupgrade, mendevelop, mengembangkan kemampuan mereka. Nah, sehingga di sini pun saya mencoba menggunakan mode pembelajaran talking stick. Baik, berikutnya. Ya, model pembelajaran talking stick itu apa ya? Jadi model pembelajaran talking stick ini merupakan ya, sebuah model belajar yang mana dalam pengaplikasiannya nanti ya peserta didik akan mempergunakan tongkat dalam gigitannya. Sesuai dengan namanya, talking stick. Stick itu kita ketahui adalah stick ya apa namanya? Tongkat ya. Talking berbicara ya. Jadi hal yang pertama nanti ya guru adalah nanti mengambil tongkat tersebut ya. Baik, lebih jelasnya kita masuk ke langkah-langkah model pembelajaran talking stick. Nah, ini saya kutip ya menurut Nasroni 2020 ya. Langkah-langkah penerapan model pembelajaran talking stick di antaranya ini ada 6 ya, ada 6 langkah-langkah. Yang pertama ya guru yang mempersiapkan tongkat ya. Tongkat yang ukurannya sekitar 20 cm, yang panjangnya sekitar 20 cm. Kemudian guru dipelajari ya, materi yang hendak dipelajari disampaikan ya, kemudian disampaikan, dijelaskan, dan guru memberikan kesempatan kepada setiap kelompok untuk mempelajari dan membaca materi tersebut ya. Ini sebuah keumuman bagi kita ketika kita ingin memberikan suatu apa namanya tugas dan seterusnya ya, kita tentu harus menyampaikan materi itu terlebih dahulu, kemudian memberikan waktu juga kepada peserta didik untuk mempelajari dan membacanya. Kemudian yang berikutnya, peserta didik ya melakukan diskusi ya untuk membahas permasalahan dari sebuah wacana yang diberikan. Ya, sebuah wacana yang diberikan. Kemudian yang keempat, setelah itu peserta didik melakukan kegiatan diskusi dan mempelajari materi tersebut. Kemudian nanti guru menginstruksikan ya, memerintahkan peserta didik untuk menutup buku ya atau menutup materi ya yang telah diberikan tadi. Ya, artinya close book. Nah, kemudian yang berikutnya, yang kelima, yaitu guru mengambil tongkat ya, sebuah tongkat dan memberikan ya kepada salah seorang peserta didik. Ya, ya nanti akan terjadilah ya yang namanya talking stick tadi. Kemudian nanti setelah selesai nanti guru menarik ya atau membuat kesimpulan penilaian atau evaluasinya. Kurang lebih seperti itu langkah-langkah dalam model pembelajaran talking stick menurut Nasroni 2020. Nah, berikutnya bagian metode penelitian. Baik. Di sini untuk model penelitian ada dua jenis metode penelitian. Yang pertama ada dua bagian, jenis penelitian dan subjek penelitian, dan yang kedua teknik dan instrumen pengumpulan data. Untuk jenis penelitian dan subjek penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas ya, sudah kita ketahui bersama, atau classroom action research, penelitian tindakan dalam bidang pendidikan yang dilaksanakan dalam kawasan kelas dengan tujuan untuk memecahkan masalah pembelajaran di kelas. Baik, kemudian yang berikutnya yang kedua, teknik dan instrumen pengumpulan data. Di sini ada tiga teknik dan instrumen. Yang pertama metode observasi. Metode observasi kita ketahui bersama yaitu metode mengamati, kemudian nanti metode tes ya, dites, kemudian yang terakhir keberhasilan. Jadi ini tiga teknik dan instrumen yang akan dilakukan dalam metode talking stick. Ya, berikutnya, slide berikutnya. Oke, hasil dan pembahasan. Nah, penelitian ini ya sebagaimana tadi kita sampaikan di awal dilakukan dalam rangka untuk meningkatkan ya kemampuan dalam
berbicara bahasa Inggris peserta didik kelas 8 MTS Al-Hunafa, Setu Bekasi, melalui model pembelajaran talking stick. Hasil penelitian yang telah dilakukan dijabarkan ya itu dalam 2 tahapan, yaitu yang pertama ada nanti hasil penelitian pada prasiklus. Jadi ada prasiklus ya sebelum melakukan penelitian, yaitu kemudian yang berikutnya perbandingan hasil antar siklus. Maksudnya bagaimana? Yaitu dengan penerapan model talking stick tadi mulai dari siklus 1 sampai dengan siklus 2, ternyata ya kita melihat kita mendapatkan bahwa nilai rata-rata ya, siswa itu ada kenaikan gitu ya, ada perubahan ya. Di sini dalam prasiklus dan siklus berikutnya itu ada hasil, sehingga kami simpulkan bahwa silakan slide berikutnya. Kesimpulannya bahwa berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang kemampuan berbicara peserta didik melalui penerapan model pembelajaran talking stick ini, alhamdulillah kita katakan itu mendapatkan nilai yang cukup baik ya, di atas rata-rata, yaitu sekitar 80 ya, intinya di atas KKM dan dikategorikan cukup baik. Dengan demikian mungkin secara singkat bahasanya bahwa penelitian telah dilakukan, kami katakan telah berhasil karena memang sudah melebihi target atau KKM yang telah kami berikan kepada peserta didik. Baik, Bapak Ibu, teman-teman sekaliannya, dan juga pada Dr. Yuyun, barangkali ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf, barangkali ada tambahan. Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Haris. Sebenarnya udah bagus ya. Udah dijelaskan langkah-langkah model talking stick ya. Ini merupakan obat dari masalah, yaitu kurangnya kemampuan berbicara bahasa Inggris. Memang harusnya seperti itu ya, dijelaskan rinci obatnya itu dipergunakannya bagaimana gitu ya, supaya bisa berhasil. Cuma ya yang belum rinci dan jelas itu di prasikles kan kurangnya kemampuan berbicara. Kurangnya itu kan tidak ada ukurannya di situ. Diukur dulu kurangnya kemampuan berbicara bahasa Inggris. Itu sebenarnya latar belakangnya. Latar belakangnya bahwa di kelas 8 MTS Al-Hunafa Setu Bekasi itu di dalam Ya, kemampuan berbahasa Inggrisnya kurang. Nah, kurangnya itu diukur pada saat sebelum masuk di siklus. ya, Diukur dengan, kalau misalnya indikator kemampuan berbicara bahasa Inggris di MTS itu di SMP ya, ini setingkat ya, dengan SMP. tingkat SMP. Tingkat SMP Kemenak ya. ya, di kelas 8 itu indikatornya apa aja gitu. Nah, itu yang nilai ke anak ya. Nah, kalau misalnya di prasikles, walaupun Bapak tahu bahwa anak-anak itu kalau sehari-harinya kurang ada kemampuan berbahasa Inggris, tapi kalau tidak diukur tidak bisa menjudge bahwa itu kurang gitu. Makanya setelah Bapak observasi, kok anak-anak di kelas 8 itu kok kurang gitu, kurang
kemampuan berbahasa Inggris. Nah, harus diukur dulu. Ya, syarat utamanya itu diukur pada saat prasiklusnya gitu. Dengan indikator-indikator sesuai dengan misalnya kalau kemampuan berbahasa Inggris tuh apa aja tuh indikatornya. Misalnya apa gitu ya. 1, 2, 3 terus gitu. Nah, baru nanti dirata-ratakan dapatnya berapa tuh sebelum siklus ya. Nah, Iya. setelah itu baru nanti masuk ke siklus 1 dengan langkah-langkah yang ada di setiap siklusnya kan ada 4 langkah tuh. Ada perencanaan, pelaksanaan, observasi, dan refleksi. Nah, itu ini dulu dilakukan dulu tuh. Perencanaan misalnya buat RPP-nya, RPP atau modul ajarnya di, di perencanaan. Terus medianya, eh, guru kolaborasinya, instrumen-instrumen pengukurannya harus disiapkan semuanya. Atau misalnya gambar ataupun misalnya Ya. eh, cara-cara untuk eh, permainannya harus dibagi juga selain dijelaskan. Jadi jangan hanya dijelaskan, dibagi juga ke siswanya. Jadi langkah-langkah dalam metode yang dipakai gitu. Nah, jadi memang kalau yang namanya penelitian tindakan kelas itu dalam perencanaan itu harus benar-benar ya, benar-benar mau siklus 1 mau siklus 2 itu harus benar-benar siap. Beda dengan kita mau mengajar biasa-biasa aja, nggak seperti itu. Harus semuanya, pokoknya benar-benar kayak mau disupervisi gitu. Kenapa? Ya itu, kalau mau ada peningkatan harus benar-benar disiapkan gitu. Terus nanti kesimpulannya jangan gitu. Kesimpulannya itu meningkat kurang lebih di atas rata-rata 80. Enggak gitu caranya kalau kesimpulan. Kesimpulan sama dengan yang saya berikan contoh. Dibandingkan antara prasiklus, siklus 1 dengan prasiklus dengan siklus 1, prasiklus dengan siklus 2, atau prasiklus di situ digambarkan prasiklus siklus 1, siklus 2. Ya. Jadi jangan langsung peningkatan di atas rata-rata. Enggak kayak gitu. Kalau PTK ya beda dengan penelitian yang kuantitatif gitu ya. Jadi harus memang benar-benar dibandingkan antara prasiklus dengan siklus 1 dengan siklus 2-nya, atau kalau materinya berbeda, perlakuannya berbeda, prasiklus dengan siklus 2-nya. Jadi tahu peningkatannya walaupun tidak diucapkan juga udah kelihatan. Misalnya tadinya adalah 56 atau 60, nanti di siklus 1-nya itu oh ya kelihatan berarti sekian meningkatnya. Jadi nggak kayak gini. Tidak bisa langsung menjas ada peningkatan senilai rata-rata 80 atau enggak kayak gini. Jadi digambarkan, dilihat ya siklus 1 peningkatan hasilnya ini, siklus 2 ini, siklus 3 ini. Nanti diperbaiki lagi yang nilai-nilainya ya, nilai prasiklus, nilai 1, kalau siklus 1 nya apa, siklus 2-nya berapa. Dan indikator dari kemampuan berbicara bahasa Inggrisnya diurai. Misalnya ada 3 indikator besarnya gitu. Nah, diuraikan. Ada peningkatannya itu di indikator berapanya gitu. Nah, baru nanti dirata-ratakan. Itu lebih bagus. Kenapa? Kalau yang nama penelitian memang harus mendeskripsikan setiap indikator.
menjelaskan setiap indikatornya itu kira-kiranya memang ini sudah ada peningkatan atau tidak gitu, ya. Jadi itu kalau tentang langkah-langkah modelnya udah bagus. Yang tadi kurang jelas ya. Eh, Walaupun itu hanya sepintas, misalnya tadi dengan Ibu metode pembelajaran Ibu Lina. proyek. Nah, dengan proyek itu harus dijelaskan langkah-langkahnya dulu ya, modelnya apa gitu. Kenapa? Karena kalau tidak dijelaskan itu apakah proyeknya itu sama dengan 5P atau hanya pembelajarannya saja. Jadi antara 5P dengan proyek based learning di kelas kan berbeda. Jadi harus dijelaskan. Yang namanya obat, kalau kita salah minum, itu bukannya tambah baik, malah tambah jelek. Ini juga sama. Jadi kurangnya pemahaman bahasa Inggris, kalau diobatin, obatnya itu harus jelas. Diminum 3 kali sehari setelah makan, kan kayak gitu. Nanti siang tidak minum ini. Nah, ini sama. Ya, kan yang namanya masalah penyakitnya itu kurangnya kemampuan berbicara. Itu adalah masalahnya, sakitnya, ya, penyakitnya. Nah, mau diobatin dengan apa? Yaitu dengan model talking stick ya, gitu. Ya. Nah, diurai itu eh, obatnya. Ini harus begini, begini, begini. Tadi udah benar. Cuma yang kurang lengkapnya itu adalah menentukan ke ini ukuran pra dengan siklus 1, siklus 2. Terus langsung dibandingkan hasilnya. Itu aja ya. Nanti diperbaiki lagi eh, sebelum dikumpulkan sekalian dengan makalahnya ya, Iya, iya. makalah PTK-nya. Baik Bu Oke, dosen. ada yang mau ditanyakan silakan. Haris, udah Ya jelas? Bu. Ya, berarti tadi yang perlu saya perbaiki diantaranya terkait perbandingan ukuran prasiklus, baik siklus 1 dan siklus 2 gitu Bu ya, Hmm. ukurannya. Dan juga tadi kesimpulannya tidak seperti itu, tapi memang harus berdasarkan pendataan tadi yang lebih ya rinci untuk kesimpulannya. Ya, Seperti itu Bu ya. benar. Oh ya, akan segera Terus nanti. kajian teorinya juga nanti Ya. bahwa Pak Haris ini menjelaskan dulu model talking stick-nya, eh, dijelaskan secara gamblang. Terus yang berikutnya adalah kemampuan berbicara bahasa Inggris itu dijelaskan di kajian teorinya. Kalau misalnya di kemampuan berbicara bahasa Inggris itu misalnya ada beberapa poin yang harus dijelaskan lagi subnya baru tuh. Jadi ada 2 besaran kajian teori, yaitu yang pertama model model talking stick, yang keduanya adalah kemampuan berbicara bahasa Inggris. Itu ya di bab 2 itu di kajian teorinya. Jadi nanti dijelaskan di sini kemampuan berbicara bahasa Inggris bla 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 menurut ini bla bla, nanti dijelaskan di ini di kajian teori yang lengkapnya di makalahnya yang sudah saya share contohnya ya. Oke, mungkin itu ada yang mau ditanyakan silakan sebelum Iya. saya tutup. Menambahkan boleh ya Ibu Dokter Yuyut? Mohon maaf. Iya silakan. Iya boleh. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Waalaikumsalam warahmatullahi atas kuliah wabarakatuh. kita hari ini, juga kepada presenter kita, ya Ibu Nurlina, Ibu Asri, dan juga Pak Haris ya.
saya hanya ingin meng-highlight sedikit mengenai esensi dari pembelajaran itu sendiri, substansinya ya, substansi utamanya seperti tadi yang mohon maaf yang Pak Hari sampaikan mengenai walking stick. Jadi saya lihat itu justru walking stick-nya itu yang lebih dimajukan gitu. Padahal yang paling penting adalah substansi dari pembelajaran itu sendiri. Bagaimana sebuah expression in English bisa diajarkan gitu. Kan kalau walking stick itu cuma apa peluang-peluangnya untuk berbicara ya, seperti itu yang saya lihat ya, Ibu Dokter ya. Kenapa tidak Iya. substansinya yang lebih ditonjolkan? Misalkan pada prasiklus pertama bahwa diasumsikan siswa tidak bisa katakan membuka greetings gitu. Kemudian di siklus keduanya expression greetingnya itu diajarkan, misalkan good morning, hi, how are you doing, hello, how you been gitu. Itu di siklus satunya sudah mulai kelihatan gitu, sehingga pengukurannya jadi jelas gitu dari prasiklusnya bahwa ini kita akan mensasar mengenai tujuan ekspresi itu greeting, sedangkan walking stick ini hanya alat untuk supaya bisa memberikan peluang kepada mereka untuk berbicara lebih. Itu saja ya. Kemudian pengukuran dari prasiklus tadi sudah harus ditentukan. Misalkan prasiklus diasumsikan nilainya 55 gitu. Karena secara konsep mungkin siswa belum sadar atau belum tahu, belum memahami. Kemudian di siklus 1 dengan adanya treatment pembelajaran tadi mengenai ekspresi katakan greeting tadi sudah bisa kelihatan hasilnya dari 50 mungkin meningkat menjadi 60 walaupun belum ini ya belum secara signifikan. Kemudian mungkin di siklus 2 bisa lebih intensif lagi penggunaan dari walking stick itu sendiri dan juga ekspresi substansi dari pembelajaran bahasa Inggris itu sendiri. Jadi kalau boleh saya simpulkan di sini, bukan walking stick-nya itu yang penting gitu. Yang penting justru bagaimana siswa itu bisa mendapatkan pengajaran dari katakan ekspresi bahasa Inggris itu sendiri, kemudian apa sih jargon-jargon dan seterusnya. Mungkin itu saja yang bisa kami tambahkan, Ibu Yuyun. Mohon maaf sebelumnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Iya benar. Jadi memang model itu adalah cuma alat ya. Cuma kalau untuk tujuannya yaitu ditujukan untuk bagaimana untuk meningkatkan kemampuan berbahasa Inggrisnya harus ditonjolkan kan di sini ya. Dan sama dengan tadi Bu Astrid ya, pembelajaran berbasis proyek itu bagaimana kemampuan menulis bahasa Inggrisnya. Jadi memang pelan-pelan di siklus 1 harus jangan langsung ini ya ke yang sulit gitu. Yang mudah-mudah aja menulis berbahasa Inggris apa dulu gitu. Yang tingkatannya rendah. Nanti yang siklus 2 baru tuh nanti ke ada peningkatan ke cara menulis yang agak meningkat dikit gitu ya. Memang benar seperti itu. Makanya kalau hasilnya harus dibandingkan gitu, bandingkan antara prasiklus dengan siklus 1, prasiklus dengan siklus 2. Prasiklus itu pengukurannya itu antara kemampuan menulis berbahasa Inggris yang tingkat rendah, tingkat menengah, itu diukur supaya bisa mendapatkan perbandingan antara prasiklus dengan siklus 1, prasiklus dengan siklus 2. Seperti itu. Benar. Nah, Ibu Bapak, dengan pengalaman seperti ini ya, walaupun Ibu Bapak ini pembelajarannya ada pembelajaran landasan pendidikan di pembelajaran bahasa Inggris, tetapi karena di landasan pendidikan itu terlalu banyak permasalahan ya, masalah dari mulai masalah-masalah yang kita sudah pernah bahas di yang pertama ya, masalah tentang hukum di pendidikan itu sebenarnya banyak masalah di situ, tentang masalah pembiayaan di pendidikan ada juga tuh, terus ada lagi kita pernah membicarakan tentang bagaimana landasan
sosial, landasan psikologi anak ya. Kan di semua sekolah itu tidak boleh menolak kalau ada siswa yang berkebutuhan khusus. Sementara si guru tidak ada yang bisa mengajar kepada murid yang berkebutuhan khusus. Itu juga masalah sebenarnya. Jadi terlalu banyak yang kita temukan permasalahan-permasalahan di landasan pendidikan. Ya, makanya ini Ibu Bapak untuk apalagi yang S2 itu memang harus terbiasa menyusun karya tulis ilmiah, memecahkan suatu permasalahan-permasalahan yang ada di sekolah atau yang ada di pembelajaran dan sebagainya ya. Jadi tidak canggung lagi nanti kalau misalnya Ibu Bapak nanti eh, ini ya menyusun tesis gitu ya. Walaupun kalau tesis itu kan kalau PTS di Unindra itu tidak dibolehkan. Tapi kalau di UNJ malah dibolehkan ya. Kalau di UNJ, kalau di Unindra tidak boleh PTS. Jadi harus metodenya itu kalau tidak kuantitatif, kualitatif. Ada juga method ya. Tadi di kelas yang pagi itu menjelaskan kalau PTK itu method tidak ya, bukan method. Kalau PTK itu pure adalah metode action research ya. Jadi dipraktekkan gitu. Di istilahnya itu kalau memakai model apa ya harus di actionkan di kelas gitu. Jadi bukan metode kuantitatif dan kualitatif dipadukan itu bukan. Ya. Mungkin itu dari saya. Ada lagi yang mau menambahkan atau cukup? Terima kasih banyak ya Ibu Bapak sudah mau bergabung. Nanti Pak Ketua ini aja ditulis yang ini yang hadir dengan yang tidaknya ya di japri ke saya. Oke, nanti tinggal diperbaiki aja ya. Oke, terima kasih. Kalau tidak ada Ya, terima pertanyaan, kasih banyak Bu Dokter. Ya, kalau tidak ada pertanyaan, saya akhiri karena tinggal beberapa menit lagi sih. Berapa menit ya, Pak Toto? 5 menit lagi, Bu Dokter. Nah, tinggal 5 menit lagi. Mungkin Ibu Bapak juga masih ada kepentingan keperluan. Sekali lagi, terima kasih. Sama-sama Bu Sampai Dokter. jumpa Masih, minggu depan. Kalau minggu depan mungkin saya ada. Mudah-mudahan ya tidak Berarti besok tidak ada kuliah ya Bu mengganti Dokter ya? lagi jadwal. Saya nanti besok pulang ke besok Jakarta. kosong berarti Bu ya. Iya, hati-hati di jalan. berarti free besok. Iya, terima kasih ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Wabarakatuh. Selamat siang. Thank Salam you Bu sejahtera. Yuyun. Iya, Thank you, sama-sama. ma'am.